Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari kita pernah merasakan rasa malas, rasa menyerah saat kita tengah belajar atau menuntut ilmu? Nah, hari ini adalah video yang tepat yang harus kita tonton bersama-sama. Mari kita gali semangat kita dalam menuntut ilmu. Bagaimana pandangan menuntut ilmu di dalam Islam? Menuntut ilmu di dalam Islam merupakan sebuah keharusan, bahkan hukumnya fardhu ain atau wajib untuk setiap individu, baik itu muslim ataupun muslimat. Manfaat yang bisa kita ambil di dalam menuntut ilmu itu adalah agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Bahkan orang yang berilmu, yang suka menuntut ilmu, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu menuntut ilmu? Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu itu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Maka dari itu, sekarang usaha kita dalam belajar, berangkat ke sekolah, itu termasuk ke dalam menuntut ilmu. Dasar dari menuntut ilmu ada di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Kandungan dari ayat tersebut adalah, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Apa maksud dari ayat tersebut? Ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Apa sajakah itu? Yang pertama, bahwa kegiatan belajar, kegiatan mengajar, menuntut ilmu, itu adalah sebuah kewajiban. Sehingga kita harus melaksanakan itu. Yang kedua, di dalam ayat tersebut ditekankan betapa pentingnya memperdalam ilmu agama, pengetahuan agama. Jangan malu kita memperdalam ilmu agama, walaupun umur kita sudah dewasa atau sudah tua, karena tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Selain menekankan pentingnya memperdalam ilmu agama kita pun bisa menyebarluaskan pengetahuan atau informasi yang kita dapatkan kepada orang lain, terutama informasi-informasi yang benar. Ketika kita sudah menuntut ilmu agama dengan baik, maka kita bisa membedakan mana informasi yang baik, mana informasi yang buruk, sehingga kita terhindar dari yang namanya hoax, istilahnya sekarang ya, atau berita bohong. Dan itu pun berakibat kita bisa terhindar dari yang namanya fitnah yang menyebabkan perpecahan antar umat. Dan yang keempat, apa yang kita lakukan ya, menuntut ilmu sekarang
ataupun yang lalu, itu pahalanya sama dengan orang yang berjihad. Di Indonesia sekarang ini, kita tidak ada perang, kita hidup damai, hidup tenang, ya, tidak ada peperangan melawan orang-orang yang jahiliyah yang bisa mengakibatkan peperangan. Ya, pada zaman dulu orang-orang berperang itu ingin berjihad di jalan Allah. Tapi sekarang kita bisa berjihad di jalan Allah dengan hanya menuntut ilmu. Jadi pahalanya sangat luar biasa. Dan itu memicu kita untuk bisa terus menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu agama. Sebenarnya masih banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Kita bisa mempelajarinya di lain waktu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang dalil menuntut ilmu, yaitu di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Nah, sekarang hadis tentang menuntut ilmu. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang membahas menuntut ilmu. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, mereka membaca kitabullah serta saling mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliput oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Nah, apa manfaat yang bisa kita ambil ketika kita menuntut ilmu? Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita bisa membedakan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Kita bisa membedakan mana minuman yang baik, mana khamr. Kita bisa membedakan mana daging yang baik ataupun daging babi. Kita bisa membedakan mana perilaku yang jujur, mana perilaku yang tidak jujur. Jadi, menuntut ilmu bisa memberikan kita wawasan yang luas dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, manfaat dari menuntut ilmu adalah kita terhindar dari yang namanya kejahiliahan, kebodohan. Salah satu kebodohan yang bisa terhindar adalah seperti pada zaman jahiliyah, yaitu melakukan maksiat, ya, menyembah berhala, dan sebagainya. Yang ketiga, ilmu agama yang kita perdalam itu bisa memudahkan jalan kita menuju surga. Jadi selain kebahagiaan dunia yang kita dapatkan, kebahagiaan akhirat pun kita dapatkan. Jangan lupa, ketika kita menuntut ilmu agama, kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yuk serius dalam belajar. Baik untuk teman-teman semuanya ataupun untuk diriku sendiri. Nah, di sini ada hadis-hadis pendukung dari hadis yang tadi. Yang pertama, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Yang kedua, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Turmuzi. Yang ketiga, utulubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang al-hadis. Kita coba menjelajah
ke salah satu kota, yaitu Persia. Kalau sekarang namanya Iran. Kita bisa mengambil hikmah dari salah satu tokoh dunia tentang menuntut ilmu. Salah satu tokoh dunia muslim yang sangat kisahnya sangat melegenda, beliau adalah Ibnu Sina. Siapa Ibnu Sina? Ibnu Sina ini adalah salah satu ilmuwan muslim yang berasal dari Persia, atau sekarang kita kenal dengan Iran. Siapa beliau? Nah, beliau adalah seorang tokoh muslim yang sangat semangat dalam menuntut ilmu. Beliau semasa mudanya menuntut ataupun memperdalam ilmu agama itu sangat luas. Beliau mempelajari fisika, metafisika, ilmu kedokteran, dan sebagainya sampai beliau dewasa. Sehingga ilmu-ilmu yang beliau dapatkan ini beliau aplikasikan, yang akhirnya menjadikan beliau sebagai bapak kedokteran modern. Bahkan sampai sekarang, karena banyak sekali karya-karya beliau yang diambil oleh kaum muslim ataupun ilmuwan-ilmuwan lain dalam dunia kedokteran. Dari kisah beliau, kita bisa mengambil semangat beliau dalam menuntut ilmu. Bahkan ya, pada saat beliau menuntut ilmu, waktu yang digunakan oleh beliau dari pagi sampai malam itu beliau lakukan untuk membaca, menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama, memperdalam ilmu-ilmu fisika dan sebagainya. Dan yang paling luar biasa lagi, ketika beliau mengalami kebingungan dalam menuntut ilmunya, beliau tuh pergi ke masjid, beliau sholat, dan mengadu kepada Allah. Nah, dari apa yang beliau lakukan ini bisa kita ambil hikmah. Apapun kondisi kita, ketika kita ingin mencapai cita-cita kita, kita belajar sekolah setinggi-tingginya, tapi satu hal, kita tidak boleh melupakan yang namanya ibadah kepada Allah. Karena apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, itu tidak akan bisa kita lakukan atau tidak akan bisa berkah selain dengan ridho Allah, selain dengan petunjuk Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus kembali kepada Allah. Nah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat, bisa menyemangati kita untuk terus menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.